Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naswa Sabila Akbar dengan NPM 24013010252 dari Manajemen Keuangan kelas C. Jadi hari ini saya tuh akan menjelaskan mengenai perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, perencanaan keuangan yang dimaksud ini tuh menjelaskan cara untuk mencapai tujuan keuangan, di mana rencana keuangan ini tuh berisi pernyataan tentang masa yang akan datang. Nah, dalam menyusun rencana keuangan manajemen tuh harus menetapkan beberapa elemen kebijakan keuangan perusahaan. Seperti yang pertama itu investasi dalam aktiva baru yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini tuh tergantung pada peluang investasi yang akan dipilih perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada tingkat leverage keuangan yang akan dilaksanakan perusahaan. Hal ini tuh menentukan berapa dana yang harus dipinjam untuk mendanai investasi dalam aktiva tetap. Lalu ada jumlah kas yang diperlukan untuk membayar pemegang saham. Nah, ini tuh terkait dengan kebijakan dividen perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir itu ada jumlah likuiditas dan modal kerja yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasi perusahaan tersebut. Nah, dalam perencanaan keuangan itu terdapat pertumbuhan yang sebagai tujuan manajemen keuangan. Sebenarnya pertumbuhan itu bukanlah tujuan yang tepat bagi manajer keuangan, karena beberapa perusahaan itu justru mengalami kegagalan. Seharusnya perusahaan itu meningkatkan nilai pasar saham yang dapat membuat perusahaan itu mengalami pertumbuhan. Nah, jadi perusahaan itu yang mengalami peningkatan harga saham yang paling tinggi adalah perusahaan yang sedang mengalami sebuah pertumbuhan. Dan jika sudah mengalami kedewasaan atau maturity, maka harga saham itu cenderung akan stabil. Jadi itu yang di sini tuh dimaksudnya tuh gini, bukan tujuan yang tepat pertumbuhan itu lebih ke arah perluasan. Jadi pertumbuhan di sini tuh bukan perluasan sebuah perusahaan, tapi lebih ke arah pertumbuhan itu untuk meningkatkan harga nilai saham. Jadi jika harga nilai sahamnya tuh naik, maka investor kan akan banyak yang berinvestasi yang akan berdampak baik pada kemajuan sebuah perusahaan. Nah, semakin tinggi nilai sahamnya, maka akan banyak investornya. Itu tuh dapat membuat sebuah perusahaan itu menjadi maju, bahkan berkembang pesat. Nah, pertumbuhan yang dimaksud itu seperti itu. Lalu selanjutnya tuh ada dimensi perencanaan keuangan. Dimensi perencanaan keuangan tuh lebih ke arah waktu ya. Jadi dimensi perencanaan keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada jangka panjang. Ini rentangnya tuh sekitar 2-5 tahun. Lalu yang kedua itu ada jangka pendek. Ini tuh dari 0-12 bulan atau 1 tahun. Jadi di bawah 1 tahun lah kayak gitu. Nah, dua cara ini, dua waktu ini tuh dinamakan planning present dimensi. Namanya planning present. Jadi planning present itu apa? Dimensi pertama yang harus ditetapkan oleh pihak manajemen dalam proses perencanaan dalam menyusun rencana keuangan. Nah, semua proyek dan investasi yang akan dilakukan perusahaan itu digabungkan untuk menentukan jumlah investasi yang diperlukan. Nah, dimensi kedua dalam proses perencanaan itu yaitu level of aggregation. Jadi level of aggregation itu apa sih? Itu merupakan usulan investasi yang lebih kecil dari masing-masing unit operasi perusahaan, lalu dijumlah menjadi satu proyek besar seperti itu. Jadi dimensi perencanaan keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada planning present sama level of aggregation. Nah, kalau misalnya planning present itu lebih ke arah jangka panjang, waktunya, rentangnya. Nah, kalau misalnya level of aggregation itu lebih ke arah investasi yang dibahas, jumlah masing unitnya. Lalu selanjutnya tuh ada tujuan perencanaan keuangan. Ini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada examining interaction. Ini tuh harus merancang suatu hubungan yang eksplisit antara berbagai urutan investasi untuk aktivitas operasi perusahaan yang beda-beda dan alternatif pendanaan yang tersedia bagi perusahaan. Lalu yang kedua itu ada exploring option yang memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan, menganalisis, dan membandingkan berbagai skenario yang berbeda-beda secara konsisten. Lalu yang ketiga itu ada avoiding surprises.
Ini tuh mengidentifikasi dampak yang mungkin terjadi terhadap perusahaan jika terjadi keadaan berbeda terhadap yang diasumsikan. Seperti kita tuh harus memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, dan kita harus menemukan solusi dari kemungkinan buruk tersebut. Lalu yang terakhir tuh ada ensuring visibility dan internal konsistensi. Ini tuh mengupayakan adanya penyatuan struktur, rekonsiliasi, tujuan, dan sasaran yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya itu ada model-model perencanaan keuangan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada sales forecast, yang ini tuh bagian rencana penjualan dan pemasaran. Lalu yang kedua itu ada performa statement. Ini terdiri dari ramalan neraca, terus laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Lalu yang selanjutnya ada asset requirement. Nah, ini tuh mendeskripsikan proyek pengeluaran modal. Lalu selanjutnya ada financial requirement. Ini tuh membahas kebijakan dividen sebagai bagian dari keputusan pendanaan internal. Lalu selanjutnya ada plug. Plug ini tuh merupakan sumber yang dirancang dan dari pendanaan eksternal yang diperlukan berhubung ada kekurangan atau kelebihan pendanaan, sehingga neraca perusahaan itu menjadi seimbang. Dan yang terakhir tuh ada economic assumption. Ini tuh harus menyatakan secara eksplisit asumsi kondisi ekonomi yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana tersebut. Lalu selanjutnya tuh ada pedoman pendanaan eksternal dan pertumbuhan. Jadi kebijakan, jadi itu di sini tuh ada namanya kebijakan pendanaan dan pertumbuhan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pertumbuhan internal. Pertumbuhan internal ini tuh pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai tanpa pendanaan eksternal. Lalu yang kedua tuh ada tingkat pertumbuhan berkelanjutan. Ini tuh pertumbuhan maksimum yang dapat dicapai perusahaan tanpa pendanaan modal sendiri yang bersumber dari perusahaan dan tetap mempertahankan rasio utang terhadap modal itu sendiri. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor penentu pertumbuhan. Yang pertama yaitu profit margin. Apa sih profit margin itu? Jadi semakin tinggi margin laba, semakin meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dana secara internal. Lalu yang kedua itu ada dividend policy atau kebijakan dividen. Ini tuh makin rendah persentase laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen, semakin tinggi rasio laba ditahan atau retained earnings. Lalu yang ketiga tuh ada financial policy atau kebijakan keuangan. Ini tuh makin tinggi rasio hutang terhadap modal akan semakin meningkatkan financial leverage perusahaan. Lalu yang terakhir ada total asset turnover. Ini tuh makin tinggi perputaran aktiva, semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dengan menggunakan setiap rupiah aktiva. Jadi 4 faktor ini tuh sebenarnya tujuannya itu sama, untuk pertumbuhan perusahaan, untuk kebaikan perusahaan, seperti itu. Jadi faktor-faktor ini tuh sangat penting sebagai penunjang agar sebuah perusahaan itu dapat menjadi lebih maju, dapat berkembang pesat, lalu dapat mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang baik seperti itu, dan menghindari dari kegagalan perusahaan tersebut. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.